Apalagi datang Dajjal yang sebenarnya itu, ya, dia bisa menyuruh hujan turun. Setelah panas lama, kemarau panjang, bumi ini kering kerontang, pecah-pecah, dia suruh turun hujan. Dia suruh tumbuh-tumbuhan. Hebat kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sekarang kita telusuri kelompok-kelompok manusia, ya, kelompok-kelompok manusia terhadap fenomena karomah para wali ini. Ya, bagaimana manusia-manusia mensikapi terjadilah perbedaan-perbedaan di antara manusia. Ada 3 kelompok manusia, ya, terhadap masalah karomah para wali ini. Kelompok pertama, orang yang menafikan atau tidak mempercayai adanya wali Allah. Siapa mereka? Merekalah seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah ciri khasnya mempertuhankan ra'yu, mendewakan logika, ya, mendewakan akal, mempertuhankan ra'yu. Itu Mu'tazilah, baik Mu'tazilah yang lalu maupun Mu'tazilah yang sekarang. Nah, kalau sekarang yang lebih, ya, kita lihat adalah Islam liberal. Islam liberal. Islam liberal itu tidak segan-segan membuang Al-Quran kalau tidak sesuai dengan akal fikiran mereka. Jangankan membuang hadis, Al-Quran pun mereka buang. Apa katanya? Inna dina indallahil Islam. Itu sudah saatnya untuk direvisi, karena terlalu radikal, meretakkan hubungan kerukunan antar umat beragama. Maka ayat itu telah mereka ganti dengan inna dina indallahil hanafiyah. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama yang lurus. Nah, kemudian agama yang lurus itu bukan hanya Islam, Katolik, Protestan juga agama yang lurus, Hindu, Buddha juga agama yang lurus. Maka keluarlah dari mulut mereka, jangan pernah mengklaim Islam paling benar, semua agama benar. Itu Mu'tazilah gaya baru, ya, itu adalah Islam liberal. Nah, ini tidak mempercayai karomah para wali. Kelompok pertama adalah orang menafikan atau tidak mempercayai karomah para wali, seperti Mu'tazilah. Demikian juga Jahmiyah. Jahmiyah, jangankan para karomah para wali, sifat Allah pun mereka tidak percaya. Dan sebagian kelompok di dalam sekte Asy'ariyah, syubhat atau alasan mereka adalah bahwasanya jikalau hal khawarik, peristiwa-peristiwa luar biasa itu boleh terjadi pada para wali, niscaya tidak bisa dibedakan antara nabi dengan lainnya. Tidak bisa dibedakan antara nabi dengan lainnya. Nabi punya mukjizat, lalu nabi punya karomah, apa bedanya, kata mereka. Sebab perbedaan antara seorang nabi dengan lainnya itu adalah mukjizat yang merupakan hal atau peristiwa yang luar kebiasaan. Jadi mereka hanya percaya kepada mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul. Selain daripada nabi dan rasul tidak ada punya keluar biasaan itu. Itu menurut mereka. Kelompok yang kedua, ya, kalau tadi boleh kita katakan ekstrim, ya, ekstrim menolak karomah para wali. Kelompok yang kedua ini ekstrim juga, tapi lawannya ekstrim juga dalam mempercayai, malah sampai bablas, ya, mempercayai karomah para wali. Orang berlebih-lebihan, ya. Mereka itulah berasal dari kelompok tarekat sufi.
Nah, ini yang saya katakan tadi. Ada orang tidak sholat, itu disebut juga karomah. Itu disebut juga wali Allah. Nah, ini namanya sudah bablas, sudah berlebih-lebihan. Berasal dari kelompok tarekat sufi atau kuburiyun, ya, pemuja kuburan. Termasuk juga di dalamnya Syiah, di mana di antara ibadahnya Syiah itu sujud di kuburan. Mereka tawaf di kuburan Abu Lu'lu'ah, mereka sujud di kuburan Al-Husain, karena menurut mereka itu adalah wali, itu adalah karomah. Mereka datang kepada manusia dengan menampakkan khawarik syaitani, hal-hal yang bersifat luar kebiasaan namun berasal dari syaitan. Hal-hal yang di luar kebiasaan tapi bisa diprogram, bisa didemonstrasikan. Kenapa? Atas bantuan syaitan. Sebelumnya mereka sudah MOU dengan syaitan, ya. Nah itu seperti ada yang tahan senjata tajam, ya, tahan dengan api. Pernah mendengar debus tidak? Tahan senjata tajam. Kita ingat dulu ketika Presiden Gus Dur digoyang. Nah, ini bukan kita bicara politik ya, kita bicara contoh saja. Lalu ada pasukan berani mati dari Jawa Timur siap meluncur ke Jakarta. Kunun katanya pasukan berani mati ini tidak mempan kena senjata tajam, ya, tidak mempan dibakar, karena wali Allah kata mereka, karena karomah para wali. Seperti anti bakar, anti bacok, menaklukkan ular berbisa, dan perilaku-perilaku aneh lainnya yang diklaim oleh pemuja kuburan atau kuburiyun yang mereka sebut dengan khawariq, ya, bukan khawarij tapi khawariq, luar daripada kebiasaan. Nah, tapi kesehariannya tidak melaksanakan perintah dengan baik, tidak meninggalkan larangan dengan baik, malah ibadahnya aneh, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada dasarnya bukanlah karomah, ini pada dasarnya bukanlah karomah para wali, ya, tapi ini adalah sihir. Kalau mereka wali, bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Ini macam yang kedua. Kelompok yang ketiga, yaitu orang yang beriman dan meyakini adanya karomah para wali berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah kelompok mutawassit, kelompok pertengahan, ya, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak menolak karomah para wali dan juga tidak menerima secara membabi buta, tidak berlebih-lebihan. Karena mereka selektif dalam menunjuk siapa yang wali itu, seperti apa yang karomah itu, yaitu berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa mereka? Mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang disebut dengan Ta'ifatul Mansurah, yang disebut dengan Firqatun Najiyah, yang disebut dengan Al-Ghuraba. Nah, inilah, ya, kelompok yang ketiga dalam memahami karomah para wali ini. Ahlus Sunnah memberikan tanggapan terhadap orang-orang yang tidak meyakininya dengan dalil dan hujah man'ul ishtibah, ya, tidak ada kekaburan antara nabi dengan lainnya. Tadi hujahnya orang-orang Mu'tazilah, kenapa mereka tidak percaya kepada karamah para wali? Karena dianggap menyamai Nabi dan Rasul. Lalu dijawab oleh Ahlus Sunnah,
Jangan disamakan karomah para wali dengan mukjizat. Mukjizat itu khusus kepada Nabi dan Rasul, tapi karomah para wali itu tidak harus menjadi Nabi, tidak harus menjadi Rasul. Hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjelaskan, mereka di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada perbedaan-perbedaan yang besar antara para nabi dengan lainnya dalam hal yang tidak khawariq al-addah, ya, dalam hal yang di luar kebiasaan, ya, di luar kebiasaan sekalipun, dan bahwasanya wali tidak mendakwakan kenabian, dan kalau sekiranya ia mendakwakan kenabian, niscaya ia keluar dari wilayah kewalian dan menjadi pendakwa dusta, bukan seorang wali. Ya, umpamanya dia melakukan hal yang khawariqul addah, luar biasa, lalu dia mengklaim dirinya sebagai nabi. Nah, itu sudah tidak wali lagi. Ya, seperti kemarin Ahmad Musaddaq, seperti kemarin Lia Edan yang mengaku kawin dengan malaikat Jibril di surga Aden. Ya, ini bohong. Ya, jadi wali itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai nabi. Di samping itu termasuk sunnatullah adalah terungkapnya kepalsuan si pendusta, sebagaimana terjadi pada sang pendusta Musailamatul Kadzab di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sepeninggal Nabi, ada yang ngaku-ngaku jadi nabi pengganti Nabi Muhammad, namanya Musailamah. Karena dia ini berdusta, maka namanya ditambah dengan Musailamatul Kadzab, Musailamah sang pembohong. Ya, Musailamatul Kadzab. Dan juga ada di bawah yang menyusul, termasuk di dalamnya Mirza Ghulam Ahmad dari India. Nah, dan di negeri kita tadi juga telah kita sebutkan. Ahlus Sunnah juga memberikan tanggapan terhadap orang-orang yang ekstrim di dalam menetapkan dan meyakini karomah. Mereka menjelaskan bahwa khawarij syaitani, ya, keluar biasaan yang itu berasal dari syaitan, itu adalah perbuatan para tukang tenung, dan itulah Dajjal. Itulah kelompoknya Dajjal, para pendusta, para pembohong. Mereka bukan para wali Allah, melainkan mereka para wali syaitan. Tapi dia kan sarungan, Ustaz. Ya, sarungan enggak jaminan. Ya. Tapi dia kan pakai sorban. Ya, termasuk sorban tidak jaminan. Ya, peci putih, sorban, ya, sarung, itu tidak jaminan. Apa jaminannya? Beriman, bertakwa, menjalankan perintah sesuai dengan yang dicintai Allah. Tadi kriterianya telah kita sebutkan. Ya, telah kita sebutkan tadi. Dan yang terjadi pada mereka tidak lain adalah kedustaan dan perbuatan dajjal atau fitnah bagi mereka dan lainnya sebagai istidraj. Ini makin ke akhir dunia ini makin parah lagi, ya, semakin dekat dengan hari kiamat, hal-hal yang luar biasa itu akan bermunculan. Apalagi datang dajjal yang sebenarnya itu, ya, dia bisa menyuruh hujan turun setelah panas lama, kemarau panjang, bumi ini kering kerontang, pecah-pecah, dia suruh turun hujan. Dia suruh tumbuh-tumbuhan. Hebat kan? Nah, lalu dia ngaku nanti jadi Tuhan. Nah, jadi kalau kita gampang tertipu dengan karomah para wali yang abal-abal itu, maka kita juga akan tertipu dengan dajjal nantinya. Itu untuk kita berhati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim